Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mauliana dan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang creative thinking atau berpikir kreatif. Jadi pengertian dari berpikir sendiri itu artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Sedangkan berpikir kreatif itu adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru dan berguna atau menciptakan solusi unik untuk masalah yang ada. Macam-macam berpikir itu ada dua. Yang pertama yaitu berpikir autistik. Adalah orang yang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambaran fantasi, atau bisa dibilang sebagai kegiatan mental yang tidak memiliki tujuan tertentu dan sering dinamakan berpikir tidak terarah. Yang kedua yaitu berpikir realistik. Berpikir realistik adalah cara berpikir yang berdasarkan pada kenyataan dan fakta, bukan harapan atau imajinasi yang berlebihan. Pemikiran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama berpikir deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Lalu selanjutnya, di sini kita ada 6 mazhab pemikiran. Yang pertama ada idealisme, yang kedua materialisme, yang ketiga empirisme, keempat rasionalisme, kelima dualisme, dan yang terakhir fenomenalisme. Di mana mazhab idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai termasuk dengan kepercayaan. Lalu yang kedua, materialisme. Paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Lalu yang ketiga, empirisme. Suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Lalu yang keempat ada rasionalisme. Doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman inderawi. Lalu yang kelima ada dualisme, di mana sebuah sudut pandang filosofis yang menyatakan bahwa realitas tersusun dari dua substansi yang terpisah, yaitu substansi fisik dan juga non-fisik. Lalu yang terakhir yaitu fenomenalisme, di mana aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan juga kebenaran. Lalu selanjutnya yaitu indikator creative thinking. Itu ada 4. Yang pertama yaitu kelancaran berpikir, di mana ini adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Lalu yang kedua yaitu originalitas, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau asli. Lalu yang ketiga yaitu keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu metode dan strategi berpikir kreatif. Untuk yang pertama yaitu ada linear thinking, yaitu proses berpikir logis yang mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban iya atau tidak dari pertimbangan. Proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan juga terorganisir. Yang termasuk ke dalam linear thinking itu yang pertama ada false, di mana pemikiran tersebut itu mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Lalu yang kedua ada slice and dice. Teknik ini adalah teknik memecah masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkannya lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada cherry split. Itu adalah teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu yang selanjutnya ada think bubbles. Teknik ini untuk mengorganisasi ide dan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Lalu selanjutnya ada scanper, yaitu metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya ada tug of war, yaitu teknik ini memungkinkan untuk melihat bagaimana gaya positif dan negatif mendorong dan menarik Anda ke arah skenario terbaik atau terburuk. Lalu selanjutnya ada idea box, yaitu cara menggabungkan parameter tantangan secara otomatis menjadi ide-ide baru. Selanjutnya yaitu lattice blossom, di mana
Teknik berpikir yang melibatkan pengembangan ide di sekitar tema utama dan kemudian memecahkannya menjadi subtema yang lebih dalam. Lalu yang selanjutnya ada future fruit, yaitu di mana metode berpikir kreatif berbasis skenario yang membantu bisnis dalam merancang masa depan dan menemukan peluang strategis. Selanjutnya yaitu ada brooding, di mana memaksa hubungan antara dua konsep yang berbeda untuk menciptakan ide orisinal baru. Selanjutnya yaitu ada Whole of Me, yaitu menghasilkan ide dan wawasan dengan menciptakan hubungan antara tantangan dan kata-kata serta pemikiran para pemikir terbesar di dunia. Yang selanjutnya yaitu Circle of Opportunity, yaitu menghasilkan ide dengan memaksakan hubungan antara atribut umum dan tantangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu Ideatoons, yaitu cara untuk menghasilkan ide dengan menggunakan simbol abstrak alih-alih dengan kata-kata. Dan yang terakhir yaitu Clever Trevor, yaitu cara menghasilkan ide dengan meningkatkan jumlah dan jenis orang yang Anda ajak bicara tentang tantangan Anda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.